saja yang kami sembah. Kami bersatu hati menyerahkan Tuhan tubuh jiwa roh kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau mulai Tuhan, dan kami habiskan ibadah Betania Fresh Anointing keluar turun yang dahsyat dan luar biasa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus namanya. Yang percaya kita mau katakan amin. Haleluya. Kami mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami memuliakan-Mu Yesus, karena Engkau
Yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan sudah angkat. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang datang pada hari ini akan merasakan damai sukacita yang daripada Tuhan untuk anak kami. Roh kami menyala-nyala di dalam nama-Mu. Biar urapan Tuhan terjadi atas kami.
Haleluya. Kita tetap masih berdiri. Kita mau tinggikan Yesus Kristus. Kita diberi kuasa oleh Tuhan. Haleluya. Kita boleh tepuk tangan bersama-sama.
mengasihi kita. Terima kasih karena begitu besar kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau yang terbaik, termanis. Kami tinggikan Tuhan, Tuhan Yesus di atas segalanya Tuhan. Kau Tuhan di atas segala Tuhan. Kau Raja di atas segala Raja yang berkuasa. Tuhan, menyembah hidup kami. Kau selalu melepaskan kami
Kalau kami ada semua karena kasih karunia Tuhan. Hidup harus selalu kami syukuri, karena itulah bentuk kami mengasihi Tuhan. Sehingga kami bisa melihat bagaimana karya Tuhan dalam hidup kami sungguh ajaib, sungguh luar biasa, dan hidup kami selalu diatur oleh kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak. Hari ini kami menerima firman. Berbicaralah, jamalah, koreksilah, evaluasilah setiap kehidupan kami. Bahkan hari ini, apapun yang kami lakukan, semuanya akan tertuju yang berbicara tentang iman. Terima kasih Bapak, segala pujian hormat biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami siap menerima firman Allah. Sama-sama kita katakan amin. Dari semuanya katakan amin. Bersyukur, I glorify. Katakan kanan kiri, grace to you, grace to you. Amin. Yes. Silakan duduk. Shalom. Kita bersyukur sekalipun ini bulan-bulan, hari-hari yang terakhir di dalam bulan ini ya, minggu yang terakhir, kita harus tetap semangat. Katakan amin. Ini membuktikan bahwa seluruh apa yang sudah Tuhan berikan pada kita sebuah ajaib, sehingga kita nanti dapat menyelesaikan semua perkara-perkara dalam hidup ini dengan pertolongan Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, perhatikan. Halo, sekali lagi perhatikan. Yesus mau semua kita lahir baru. Waktu Tuhan berkata kepada Nikodemus, kau harus lahir baru. Tapi Nikodemus mengatakan begini, bagaimana kami harus lahir baru? Masa kami mau kembali kepada rahim ibu kami? Tetapi Yesus mengatakan, tidak seperti itu. Semuanya harus lahir baru. Perhatikan Bapak dan Ibu dan seluruh jemaat Tuhan yang terkasih di tempat ini. Orang kalau sudah menerima kasih karunia Tuhan yang lahir baru, dia pasti mudah menerima kasih Tuhan. Dia pasti mudah menerima kasih karunia Tuhan. Tetapi kalau orang itu masih hidup di dalam hukum Taurat, dia akan sulit untuk menerima firman Allah. Katakan amin. Apalagi kalau firman Allah itu bertentangan dengan kondisi, bertentangan dengan situasi, bertentangan dengan apa yang dialami hari ini. Maka firman Allah mengajar kita semua harus lahir baru. Katakan amin. Perhatikan, tidak semua gereja mengajarkan tentang lahir baru. Perhatikan, ya. Suami istri pun belum tentu semua lahir baru. Bahkan dalam satu komunitas Kristen sekalipun tidak semua lahir baru. Bahkan dalam gereja pun ada saja orang yang belum lahir baru. Bahkan di dalam lingkungan Bapak dan Ibu dalam pekerjaan pun ada aja orang belum lahir baru. Jadi yang Tuhan inginkan lahir barunya. Katakan amin. Halo, katakan amin. Maka hari ini kita akan melihat firman Allah ini dengan kasih karunia Tuhan ya. Di dalam setiap kegentingan hidupmu itu akan selalu ada mujizat Tuhan. Katakan amin. Perhatikan, jemaat Tuhan di tempat ini, firman Allah mengajak kita hari ini supaya apa? Supaya setiap peristiwa yang kau terima hari ini, sekalipun peristiwa hari ini belum ada jawabannya, belum ada respon, belum ada hal yang baik, tapi waktu kamu memandang semua peristiwa hidup ini dengan kasih karunia Tuhan, lihat di balik itu semua pasti ada mujizat Tuhan. Katakan amin. Perhatikan, waktu Simpson pun menghadapi suatu masalah, dia bunuh singa, dan 1 tahun kemudian dia pergi melalui jalan yang sama. Dilihat singa yang 1 tahun lalu tinggal kerangka, tetapi dalam kerangka itu ada lebah di situ. Akhirnya tangannya masuk ke dalam kerangka singa itu dan ditemukan ada air madu yang manis di tempat itu. Halo, perhatikan lagi, setiap ada masalah hidupmu, disitulah Tuhan izinkan engkau bisa melihat bagaimana karya Tuhan membelamu. Halo, coba perhatikan lagi ya. Dalam setiap kegentingan hidupmu akan selalu ada mujizat Tuhan. Katakan amin. Baik, kita membaca. Perhatikan di dalam Markus 4 ayat ke-35, ayat yang pertama dulu. Ya.
1, 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke belakang. Perhatikan, sebelum mereka bertolak ke belakang, Yesus sudah melakukan banyak mujizat, termasuk mengusir setan. Dan kita bisa melihat di situ bahwa Yesus tidak ada capek-capeknya untuk memberitakan tentang kasih Tuhan. Ya, ayat 36. Yo, 1, 2, 3. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Perhatikan, yang ikut ke seberang ternyata banyak orang, ternyata tidak 1, 2 perahu, jumlahnya sangat banyak. Perhatikan, waktu Yesus mau menyeberang, orang-orang pada saat itu juga masih tetap tertarik bagaimana untuk mendengar berita Injil dari Yesus Kristus. Sehingga pada saat mereka mau ke seberang, orang-orang saat itu juga ikut Yesus dengan perahu mereka masing-masing. Perhatikan di sini ya. Setelah Yesus bekerja seharian memberitakan firman dan dia juga mengajar, Yesus tetap membuka dirinya bagi murid-muridnya. Perhatikan, kalau kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, kalau ada orang meminta sesuatu padamu, khususnya dalam doa, khususnya di dalam share firman Tuhan, Bapak dan Ibu harus tetap layani. Katakan amin. Halo, katakan amin. Mari ya, kalau kita mau mendengar firman Tuhan, fokus dengan firman Tuhan ya. Karena begini, saya mau bertanya, kalau Bapak dan Ibu membangun rumah, perhatikan, rumah itu nanti ada ruangan tamu, betul? Rumah itu juga ada dapurnya, betul? Rumah itu juga ada ruangan keluarga, betul? Ada kamar. Pertanyaan saya, dari semua ruangan ini, pertanyaan saya, mana yang kau tata lebih baik? Ayo jawab. Mana yang kau tata lebih baik? Bahkan lebih mahal? Apakah dapur? Apakah ruang tamu? Halo? Apakah ruang keluarga? Ayo, mana? Mana yang kau tata lebih baik? Bahkan itu lebih mahal. Ibu mana? Kamar. Bang Oden. Kan rumahnya Bang Oden sudah ada toh? Saya tidak bertanya Bang Oden sudah berkeluarga atau tidak, tapi rumahnya sudah ada. Mana Bang? Ruang tamu. Oh, siap-siap ya, mau pesta kita. Ya. Nah, ayo, Kekel mana? Apa? Ruangan apa? Ruang tamu. Baik. Mama Selo? Kamar. Baik. Pertanyaan saya tadi, kembali lagi. Kenapa kamar? Lama ditinggali. Bang Oden, kenapa ruang tamu? Biar penampilannya wow, gitu ya. Baik. Perhatikan Bapak dan Ibu, tubuh kita itu banyak ruangannya. Ya. Ada hati, ada jantung, ada pikiran, ada perut. Ya. Ususnya panjang 12 meter ada. Perhatikan. Kalau kita menata sebuah ruangan di dalam rumah, yang terpenting itu bahkan bisa ditata dengan baik, bahkan lebih mahal, itu kamar. Mengapa? Karena di dalam kamarlah kau paling banyak menghabiskan waktu. Ruang tamu maksimal cuma 2 jam. Ya,
kamar mandi. Masa Bapak dan Ibu pergi ke kamar mandi, mandi sampai 3 jam? Halo? Di ruang makan, nggak ada yang namanya makan sampai 2 jam. Perhatikan, dari semua ruangan rumah yang kau punya, yang harus kau tata, kau harus kamar. Karena itu pribadimu. Hanya kau yang bisa menikmati di situ. Dan di kamar itulah kau paling banyak menghabiskan waktu. Betul? Apakah di ruang tamu Bang Oden tidur seharian? Tidak. Bisa jadi ya. Karena belum ada teman gitu ya. Kakak, tadi di ruang apa? Ruang tamu. Apakah di ruang tamu kau paling banyak menghabiskan waktu? Nah, kakak kurang konsentrasi. Ya, perhatikan, tubuhmu ini itu semua banyak ruangan. Sekarang pilihan keputusanmu. Di ruangan mana paling banyak kau memberikan waktu buat Tuhan? Apa pikiranmu? Apa intelektualmu? Apa perasaanmu? Perhatikan. Apakah di fisikmu ini sehingga kau satu hari bisa olahraga sampai 3 jam? Di mana? Itu yang selalu Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Supaya pada saat Yesus membuat sesuatu yang spektakuler, mereka jangan selalu terkagum. Oh, itu guru. Padahal lebih dari guru. Maka hari ini, dari semua ruangan di dalam tubuhmu yang hari ini, yang harus selalu kau memberikan waktu terbaik adalah hatimu. Karena apa? Di dalam ruangan yang tersembunyi, yaitu roh. Roh itu hanya bisa dikasih makan melalui firman. Tidak melalui permainan HP. Ya? Tidak. Tapi firman. Maka hari ini kembali lagi, Yesus mau supaya murid-muridnya dan kita itu lahir baru. Kau harus bisa menempatkan waktu yang terbaik di hadapan Tuhan. Katakan amin. Halo amin. Maka jangan pernah malas merenungkan, membaca firman. Bapak dan Ibu dan seluruh jemaat tempat ini, itu sudah sangat dibantu. Setiap hari pasti saya kirim firman. Renungkan itu. Dan pada saat sudah renungkan, katakan amin. Artinya amin itu semua janji Tuhan di firman Tuhan akan dan pasti engkau terima. Katakan amin. Perhatikan lagi di situ ya. Akhir daripada kerja keras mungkin saja merupakan awal suatu goncangan. Perhatikan, kerja keras belum tentu dihargai orang. Kerja keras belum tentu diresponi. Kerja kerasmu belum tentu ditanggapi. Maka seluruh kerja kerasmu sekalipun tidak dihargai, tapi pada saat engkau bisa meletakkan itu semua kepada kebenaran firman Allah, maka di saat ada goncangan, Bapak dan Ibu tidak akan goncang. Amin. Ingat, untuk menjatuhkan kita, orang lain tidak meresponimu, itu bisa membuat engkau goncang. Ya, itu bisa membuat engkau goncang. Apalagi baru itu awal. Ya, Kristus berjalan keliling sambil berbuat baik, menyembuhkan, memberikan mujizat, dan tidak ada kesulitan yang bisa menghalangi Yesus untuk melakukan kebenaran ini. Amin. Halo, amin. Maka pada saat Bapak dan Ibu melakukan sebuah kebaikan, kebenaran, kalau orang lain tidak meresponinya, perhatikan, kebenaran yang ada padamu itu akan tetap jalan, karena Tuhan yang mendampingi. Amin ya. Ada sebuah laporan ke saya begini.
pada saat si A ini sudah mau berhenti jadi kepala dinas, jadi bawah-bawahannya, kabinnya, pokoknya yang di bawahnya, dia seorang kepala dinas. Perhatikan, padahal kabin-kabinnya ini sudah diberikan kesempatan, sudah diberikan peluang, tapi namanya ingin mendapat sesuatu, mereka semuanya pemalas. Sudah diberikan kesempatan, mereka tetap jadi pemalas. Dan kabin ini ada anaknya di situ. Akhirnya kadis ini ada anaknya di situ. Kadis ini mau pensiun. Dan akhirnya kabin-kabinnya ini merancang sesuatu yang jahat terhadap anaknya itu, sebagai bentuk balas dendamnya mereka. Padahal ini di lingkungan orang Kristen, sehingga kekhawatiran namanya orang tua terhadap anak akan selalu ada. Artinya si kadis mau berhenti, ada gelombang. Tetapi si anak memulai sesuatu, juga ada gejolak gelombang. Maka perhatikan, hidupmu dan hidup saya tidak bisa terlepas yang disebut dengan gejolak. Tapi perhatikan, waktu kita ada di dalam Yesus, maka segala sesuatu itu pasti Tuhan topang. Oleh karena itu, kita harus melayani Yesus. Dari generasi kita dengan tekun sesuai dengan kehendaknya. Perhatikan Bapak dan Ibu, kalau saya dan Ibu membuat keputusan untuk sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, itu bukan untuk saya, tapi juga untuk anak-anak saya. Karena setiap generasi itu, Tuhan yang dilihatnya adalah orang tua. Katakan amin. Saya 10 bersaudara, belum tentu semua lahir baru. Sehingga kalau kita berbicara, ada saatnya kita tidak nyambung dengan orang tidak lahir baru. Perhatikan, ya, yang Tuhan inginkan generasimu hari ini adalah generasi yang lahir baru. Anak-anakmu juga harus lahir baru. Amin. Ini tidak diputuskan di gereja mana engkau beribadah, karena tidak semua gereja mengajarkan tentang lahir baru. Dan Yesus mau mengajarkan ini kepada semua murid-murid supaya mereka lahir baru. Halo? Katakan amin. Maka lihat, yang kedua ada di situ. Setelah Yesus sudah membuat persiapan, ternyata dalam persiapan itu ada masalah. Yuk kita baca ayat 37 bersama-sama, 1, 2, 3. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Jadi bukan karena perahunya bocor, ya, tetapi karena mengamuklah taufan, menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Perhatikan, Yesus mau ke seberang. Yesus melakukan persiapan, tetapi Yesus juga diikuti oleh murid-muridnya. Di tengah perjalanan ada masalah. Yang ada masalah. Perhatikan sekali lagi, engkau dan saya hidup dalam Yesus itu tidak anti masalah, selalu ada. Bahkan di depan itu ada masalah. Perhatikan, mana ini ikut Tuhan kok tambah banyak masalah? Mana ini ikut Tuhan kok semakin banyak orang membenci saya? Perhatikan, murid-murid pun pada saat di tengah perjalanan mereka ada masalah. Bersama Kristus kita bisa berlayar, katakan amin, dengan berani dan gembira. Tetapi ingat, tetap ada kemungkinan badai akan datang, ya, tetap kemungkinan badai itu akan datang. Namun perhatikanlah, perahu yang dipakai Kristus sebagai mimbar itu di bawah perlindungannya. Hidupmu
setiap hari itu firman. Jadi mimbar tidak hanya sebatas ini, tapi mimbar juga berbicara firman. Artinya firman itu milik Tuhan, firman itu milik Yesus. Berarti dia sendiri yang akan melindungi firman itu. Amin ya. Perhatikan. Dan meskipun dalam bahaya, tetap tidak dapat tenggelam. Tadi perahu, angin topan badai datang, air masuk, hampir tenggelam. Tidak tenggelam. Halo? Perhatikan. Apa yang digunakan untuk Kristus dan dipeliharanya secara istimewa. Talenta yang kau pergunakan hanya untuk Kristus akan Tuhan pelihara. Amin. Ya. Halo, amin. Perhatikan, ya. Talenta yang kau punya, kau buat untuk Kristus, itu menjadi sangat istimewa dan Tuhan sendiri akan memeliharanya. Ya, amin. Apa talentamu hari ini? Kau berikan itu pada Kristus, Kristus sendiri akan memeliharanya untuk kemuliaan Kristus itu sendiri. Katakan amin. Nah, perhatikan, ada masalah. Yang ketiga, kita perhatikan lagi di situ ayat 38. Ya. Yuk kita baca bersama-sama 1 2 3. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Masih suaranya masih kurang kencang, ya. Ayo semua keluarkan suara 1 2 3. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Perhatikan. Posisi Yesus pada waktu ada badai di mana? Di buritan. Di Buritan. Buritan itu di mana? Belakang. Perhatikan. Itu di dekat yang bawa kapal apa ya? Sopir. Sopirnya, gitu ya. Itu Buritan. Perhatikan, ya. Perhatikan di situ. Tapi ingat, Yesus tetap ada dalam perahu itu. Betul tidak? Ya. Dia tidak di perahu yang lain. Yesus tetap ada di perahu itu. Masalah ada. Tapi ingat, Yesus ada di situ, ada. Perhatikan. Selama Bapak dan Ibu tidak membuat masalah, Yesus selalu ada di masalahmu. Amin. Tapi kalau engkau berbuat masalah, Yesus tidak ada di masalahmu. Perhatikan ini, ya, posisi Yesus waktu ada angin badai. Apakah angin badai itu Yesus yang buat? Tidak. Tapi itu semua sepengetahuannya Tuhan. Karena Danau Galilea itu modelnya seperti kita di gurun ini. Ini jadi lembah. Jadi dari utara, timur, selatan, kalau angin datang kencang, itu kekuatannya sangat dahsyat. Perhatikan, kalau di tempat kita ini ada angin badai, hujan lebat, super lebat, ada petirnya, saya hanya berdoa, Tuhan amankan gereja kami, karena di atas bukit. Halo? Ya. Sehingga waktu pagi-pagi saya datang ke sini, saya melihat semua di sana aman, ya. Terus saya lihat belakang juga aman. Dan laporan dari tukang, Pak, listrik mati. Saya bilang atasi. Dia lapor ke saya juga, saya nggak bisa atasi itu. Nah, ternyata di belakang dia temukan ada korslet, gitu ya. Nah, gereja kita ini di belakang itu NCB-nya juga sudah berbeda. Kita pisah masing-masing. Jadi kalau korslet belakang, di sini nggak pengaruh. Perhatikan lagi, semua apa yang menjadi talenta kita, kalau kita berikan kepada Tuhan, Tuhan akan jaga. Amin. Untuk siapa itu? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Maka sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, itu akan Tuhan jaga. Ya. Katakan amin. Amin.
di situ tadi, Yesus ada kok di perahu itu, bukan pergi. Dia ada di perahu itu. Perhatikan sekali lagi, kalau masalah itu datangnya ada orang lain, tenang. Di masalah itu ada Tuhan. Tapi kalau masalah itu kau sendiri yang membuat, Tuhan tidak ada di situ. Kau harus bertobat di situ. Supaya pemulihan dari Tuhan turun padamu. Ya. Lihat di situ ya. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ini ungkapan dari siapa? Dari murid-murid. Ya. Mereka itu menyalahkan Kristus. Bahkan dengan kata menuduh bahwa ia tidak peduli akan umatnya yang sedang mengalami kesusahan. Siapa bilang? Mereka belum tenggelam kok. Ya. Tetapi tidak demikian halnya. Karena Yesus tidak ingin seorang pun binasa. Lebih-lebih seorang dari anak-anaknya. Perhatikan konsep Injil kasih karunia. Yesus yang kau kenal hari ini, dia pribadi yang tidak akan pernah membinasakanmu. Dia pribadi yang tidak akan pernah mau menenggelamkanmu. Dia mau kita semuanya selamat. Amin. Dia mau. Artinya di dalam setiap khotbah di gereja kita ini yang harus kita agung-agungkan yaitu Tuhan sendiri. Amin ya. Jangan sampai ada pembicaraan di mimbar ini, apalagi dia seorang pembicara yang dibicarakan itu hanya akunya. Itu tidak boleh. Harus Yesus. Ingat sekali lagi, perahu itu mau tenggelam tapi tidak tenggelam. Ingat sekali lagi bahwa posisi Yesus ada di perahu itu, tidak meninggalkan. Dan Yesus mau semuanya selamat. Tidak ada yang binasa. Ingat sekali lagi, Yesus sedang tidur di buritan. Ya, tempat jurumudi berada. Yesus berbalik dekat kemudi. Perhatikan, di saat seperti itu, badai itu, murid-murid akhirnya memiliki iman lemah. Ya, sedangkan doa dan teriakan mereka kuat dan kencang. Halo? Perhatikan, iman murid-murid jadi lemah. Tetapi dalam teriakan mereka kencang. Kuat. Jadi yang membuat Yesus terbangun bukan gelombangnya, tapi karena teriakan mereka. Guru! Bukan gelombangnya membuat Yesus terbangun, tapi karena teriakannya. Nah, teriakan murid-murid ini sudah teriakan ketakutan, bukan lagi teriakan iman. Artinya apa? Yesus yang kita punya adalah Yesus yang tidak langsung menghukummu. Sekalipun dalam teriakanmu itu ada tangisan, ada jeritan, ada kecapaian fisik, ada kecapaian jiwa, ada air mata. Kau teriak sama Yesus. Walaupun jenis teriakan itu di dalamnya gado-gado. Ini iman, perasaan, pikiran, ketakutan atau apa ini? Sudah ke Bapak teriak aja. Yesus tolong saya. Amin. Dan itu yang membuat Yesus terbangun. Bukan karena angin badai. Bukan karena ombaknya airnya sudah masuk ke perahu. Perhatikan, saya pernah ada di posisi naik kapal. Jadi penumpangnya ini manusia, ada kambing, ada sapi, ada kerbau. Dan satu kabupaten di daerah NTT sana mau ke satu kecamatan, harus menyeberangi laut. Dan saya ada di kapal itu. Ya, kapal itu tidak ada apa nih, atapnya. Tapi bercampur di situ semua. Gak ada pilihan karena hanya kapal itu untuk menuju ke pulau itu.
Di tengah gelombang, di tengah laut terjadi gelombang. Kalau di sini tadi angin badai. Kalau yang saya lewati itu bukan angin badai, tapi airnya mutar begini. Airnya mutar. Nah, bayangin aja, bukan hanya manusia yang mabuk, sapi, kambing, domba pun pada saat itu, kerbau juga mabuk. Oh, diputar-putar. Nah, dan orang terbiasa di situ, kemungkinan besar dia tidak terlalu takut. Tapi karena saya baru permulaan di situ, ya ada juga was-was. Karena kalau masuk ke pusat putaran itu, punya cerita, ternyata kapal itu bisa masuk, nanti bisa nongolnya itu di daerah Australia sana. Nah, perhatikan, saya ingat tentang peristiwa gelombang ini. Dan saya tidak melihat manusia, saya tidak melihat kambingnya, saya tidak melihat sapinya, saya hanya melihat juru kemudinya. Saya melihat juru kemudinya, dia tegang, tapi dia tetap tenang. Saya melihat dia. Ternyata cara untuk melewati itu, jadi laut, gelombang yang mutar begini, itu ternyata kemudinya dia harus diikuti dulu. Bayangin aja kan, dia aja mutar-mutar begini. Dan kalau udah masuk ke dalam itu, munculnya di Australia. Dan gelombang mutar begitu, itu nggak segereja ini, bisa sekabupaten ini, Kuala Lumpur ini. Dan saya melihat supirnya ini, kemudinya ini, itu aja yang saya fokus. Dia tegang, tapi dia tetap tenang. Akhirnya dia lihat ada triknya, dia langsung loncat dari situ. Akhirnya kami selamat. Terus setelah pulang, apa karena itu lagi Pak? Enggak lagi. Saya bilang, kita cari aja jalan kaki aja dari tempat yang lain. Nah, maksud saya, selama apapun gelombang hidupmu, kau selalu fokus kepada sang pengemudi. Aman hidup. Katakan amin. Perahu kehidupan kita ini, kemudinya itu hanya Yesus, bos. Jangan pakai yang lain. Kalau kau selalu fokus kepada Yesus, gelombang apapun kau pasti lolos. Setuju? Amin? Akan selalu lolos. Jurumunimu itu bukan pasanganmu. Jurumunimu itu bukan pacarmu. Jurumunimu itu bukan orang tua, tapi jurumunimu itu hanya Yesus. Karena mau pasangan pun, mau suami istri pun, mau lagi berpacaran pun, bahkan yang lain sekalipun, dia tetap ada dalam situasi melihat gelombang itu dengan ketakutan. Hanya Yesus yang tidak pernah takut. Maka selalu fokuslah kepada sang pengemudi itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Maka perhatikan, ya, perhatikan lagi. Yesus terbangun bukan karena angin badai, tapi karena teriakan permohonan murid-murid sang keras dan kencang. Mungkin lebih kencang dari bunyi badai saat itu. Perhatikan firman Allah, ya, karena firman Allah ini tidak pernah berdiri sendiri. Dia akan selalu ada latar belakang firman sebelumnya. Sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri. Itu Yesaya 45 ayat 15. Nanti kalau dihubungkan dengan ini. Terus dalam Habakuk 2 ayat 3 dikatakan, tetapi ia berlambat-lambat, ia tidak akan bertanggung. Artinya begini, tetapi segala yang telah kurencanakan ini tidak akan terjadi dengan segera. Meskipun demikian, pasti saat penggenapan penglihatan itu akan tiba. Jika tampaknya lambat, janganlah putus asa, karena semua itu pasti akan terjadi. Bersabarlah, semua itu tidak akan terlambat barang sekalipun. Amin. Apakah kapal Titan sudah tenggelam? Belum. Di dalam Kidung Agung 5 ayat 2, ia tidur, tetapi hatinya bangun, bagaikan seorang suami terhadap istrinya. Ya, hati-hati suami.
Jangan istri yang bangun, istri yang jangan istri yang bangun, suami yang tidur terus. Tetapi di kitab Kidung-Agung ini, Yesus tidur, tetapi hatinya bangun. Bagaikan seorang suami terhadap istrinya. Kita semua mempelai perempuan, amin. Yesus mempelai laki-laki. Hatinya itu padamu dan pada saya tidak akan pernah tidur. Dia akan selalu bangun. Katakan amin. Pasanganmu boleh mengecewakan, tapi sang mempelai laki-laki tidak pernah meninggalkanmu. Seolah-olah tidak ada pertolongan. Tapi ingat, kapal belum tenggelam. Air masuk, ya. Mungkin sudah lebih dalam, ya. Tapi Alkitab mencatat tidak tenggelam. Nah, dalam peristiwa-peristiwa ini, Tuhan kapan tolong? Tuhan kapan tolong? Tuhan kapan tolong? Ibarat seorang kita lagi berenang, tidak bisa berenang. Lah terus tinggal batang hidung ini aja ke permukaan. Tapi belum mati kan? Betul tidak? Memang suasana seperti itu tidak nyaman. Tapi perhatikan, sekalipun titik terakhir di mana hidung kita sudah memasuk, Tuhan akan pasti tolong ke dalam air. Amin. Maka perhatikan sekali lagi. Waktu saya dengan ibu satu keluarga pergi ke satu pulau Kalimantan ini, di pulau itu Maratua. Jadi dari Kabupaten Berau ini ke Maratua. Maratua itu harus melewati speed. Nah, waktu kami berangkat aman-aman saja. Tapi waktu pulang, memang ada badai. Kami lihat juga langit gelap, anginnya kencang. Dan akhirnya kami tetap harus berangkat. Pulau Berau itu kelihatan dari Maratua. Tapi disuruh berenang tidak akan bisa, ada yang bisa berenang. Nah, waktu sudah mau jalan, itu gelombang tinggi. Namanya speed, cepat, gitu. Kami semua sudah buat baju renang, pelampung, ya. Tapi melihat Berau masih jauh, mau punya pelampung mau apa tetap aja sama, kan gitu ya gelombangnya. Ibu sudah mulai ketakutan. Pasti ibu lebih takut karena ibu tidak bisa berenang, kan gitu ya. Tapi hari itu saya lihat ibu tenang. Tapi saya kembali lagi, saya fokus kepada pengemudi. Pengemudi saat itu dia tetap tegar, tapi dia tetap tenang. Dia tetap tenang. Saya tidak mau fokus ke gelombangnya, saya fokus ke pengemudinya. Selama dia tenang berarti aman. Bayangin, ke seberang itu akhirnya hampir ada 2 jam. 2 jam itu hidup sudah masuk ke dalam air, sudah mau sesak begini. Artinya persoalannya pada saat itu. Jadi waktu pukul, speednya dipukul, ombak, keras. Untung tidak ada yang terpelanting, dan kita tetap pegang begini. Nah, sekarang matamu kau tuju kepada saat seperti istrimu, dia lebih takut lah. Ya, yang kanan kirimu, dia sudah muntah-muntah. Ayo, ke siapa engkau pegang ini? Mata kita itu terjun kepada siapa? Itu keputusanmu. Amin. Jangan lihat gelombangnya. Gelombangnya bisa segereja ini soalnya. Kita takut loh. Maka jangan lihat kanan kiri, jangan lihat ke belakang, lihat saja supir. Kalau supirnya sudah bilang begini, ya sudah selesai cerita kita. Tapi selama supirnya tenang, kau akan sampai. Dan Yesus akan selalu tenang, apapun situasi dan kondisi hidup. Dia tidak pernah akan melambaikan tangan. Goodbye. Dia akan terus membawa ke seberang. Katakan amin. Maka lihat ayat 39 cara mengatasi masalah. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Ia pun bangun, menghardik angin,
itu dan berkata kepada danau itu, diamlah, Tenanglah. tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Perhatikan, Yesus bangun. Cara menyelesaikan masalah itu kita harus selalu move on. Yesus bangun. Terus Yesus menghardik angin. Mulutmu dan mulut saya ada kuasa untuk memperkatakan. Ya. Kalau Yesus punya, engkau juga punya. Amin. Katakan amin. Amin. Maka perkataan firman itu setiap hari deklarasi itu harus. Karena Yesus juga melakukan itu. Bahkan Yesus memerintah angin badai tenang, diam, tenang. Ya, diam, tenanglah. Kenapa ini menjadi ucapan Yesus yang paling keras saat itu? Diam, tenanglah. Karena teriakan mereka sudah teriakan menakutkan. Teriakan mereka itu lebih kencang daripada angin badainya. Maka kata Yesus, diam, tenanglah kepada badai itu. Maka lihat, jangan biarkan pikiran kita kacau. Jangan bicara tidak karuan. Tetapi tetaplah tenang di saat ada masalah. Jangan biarkan pikiranmu kacau. Kata Tuhan, diam, tenanglah. Maka kan kita biasa mengatakan adalah baik dengan diam dan tenang terletak kekuatan dan kepercayaanmu. Tapi engkau enggak. Halo? Pada saat pertama kau bisa teriak sama Tuhan, tapi Tuhan tidak mau kau terus teriak-teriak seperti itu. Tenang. Karena kalau kita sudah diam, tenang, firman Tuhan itu mudah masuk. Tapi kalau sudah kacau pikiran, mau firman Tuhan kayak apapun tetap tidak bisa masuk. Nah, masalah diam dan tenang itu keputusanmu. Halo? Itu keputusanmu. Maka perhatikan lagi di sini, jangan biarkan di saat ada badai gelombang itu pikiran kacau, bicaramu tidak karuan. Allah sudah tidak ada lagi Tuhan-Tuhanan. Ya Allah sudah tidak ada lagi ibadah. Allah sudah tidak ada yang merenungkan firman. Itu kacau. Gak boleh. Ngomong kanan kiri gak boleh. Ngomong dulu kanan kiri gak boleh. Gak boleh. Jangan dengan cek-cek, jangan itu yang dilihat, yang dengar. Kata saya tidak boleh itu yang harus dengar. Halo? Setuju? Ya. Nah kalau ada cek-cek itu tadi berarti baterai sudah habis, ya? Nah, tidak ada petir, hanya itu aja tadi. Perhatikan lagi, ya. Kalau kita di saat ada badai tersebut, diam, tenanglah. Ngomong kanan kiri, diam, tenang. Diam, tenanglah. Jangan kacau bilang. Jangan kacau. Jangan sembarang ngomong bilang. Jangan sembarang ngomong. Amin. Diam saja, tenanglah. Kalau engkau dan saya diam pada satu masalah, begitu mudahnya firman masuk. Tapi kalau sudah marah-marah, pukul sana pukul sini, dia ada kuali lempar, ada pisau lempar, untung istrinya ada sisa-sisa karatenya jadi benar begitu. Coba kalau nggak ada gaya seperti itu akan dilaporkan, kan masuk penjara. Tenang, katakan amin. Amin. Ya Bang Beni tenang, Bang Oden tenang, amin Bang. Halo, lagi coba lihat dulu kanan kiri, tenang bilang. Tenang. Saya mau tanya, dari antara kita ini, apakah tidak ada punya masalah? Semua punya masalah? Ya. Semua punya? Ngomong lagi kanan kiri, tenang, Tenang. diamlah. Diamlah. Amin ya. Maka perhatikan, perkataan ini diucapkan sebagai hak khusus Allah untuk memerintah laut. Maka gereja kita tidak bisa tidak melakukan deklarasi. Apa kabarmu hari ini? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Amin. Katakan amin. Amin.
awet muda tidak selalu berbicara wajah, tapi jantungmu awet muda. Amin. Usia boleh 60 tapi jantungnya usia 30. Ya. Loh, iya toh? Ya. Kalau sudah usia 70, jantungnya usia 70, kan dia bisa redup-redup, betul tidak? Tapi kalau dia masih jantungnya usia 20 tahun, 30 tahun, tetap kencang. Itu namanya awet muda. Mana saya awet muda? Ini wajah saya makin lama makin tua saja. Jangan begitu pikirannya. Halo, rahimnya Sarah awet muda atau tidak? Awet muda. Dia mengandung Ishak umur berapa? 90. Hah? Loh? Hah? Halo? 80, 90, 80, 90. Saudara lebih kurang lah. Gitu ya. Sekarang ada nggak rahimnya usia 80, 90 masih sehat? Awet muda? Enggak ada. Maka semua alat tubuh yang tidak kita lihat dengan mata jasmani, perkatakan, saya sehat, awet muda. Amin. Katakan amin. Nah, perhatikan lagi, melalui semuanya ini Kristus membuktikan dirinya sebagai Allah. Waktu Yesus mengatakan, diam dan tenanglah angin badai, mereka seharusnya sudah tahu bahwa dia adalah Allah. Ya, Yesus yang menciptakan lautan mampu membuat lautan menjadi teduh. Maka apapun masalahmu selama Yesus ada di kapal itu, tetap tenang. Amin. Katakan amin. Amin. Terakhir, ayat yang ke-40. 40, 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Perhatikan, tidak ada masalah. Ya, tiap ada masalah, saat itulah kita memiliki kesempatan untuk dapat membuktikan kita memiliki iman atau tidak. Masalah selama bukan kita yang membuat, di situ Tuhan berkuasa padamu. Apakah kau menyelesaikan itu iman dengan iman atau tidak? Ayat 41 sudah habis. 1 dan 3. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Perhatikan, murid-murid memberikan kemuliaan kepada Kristus seperti yang dilakukan para pelaut setelah membuang Yunus ke laut. Ketika laut berhenti mengamuk, mereka menjadi sangat takut. Ketika Tuhan lalu mempersembahkan kepada Tuhan lalu mempersembahkan korban sembelihan kepada Tuhan. Perhatikan, waktu Yunus ada di kapal, justru gelombang tidak berhenti. Tapi waktu Yunus sudah dibuang ke laut, gelombang berhenti. Tapi waktu Yesus ada di perahu, gelombang apapun jadi berhenti. Amin. Siapa masalah kitab Yunus? Yunus sendiri, itu harus dibuang, gelombang berhenti. Sehingga semua orang selamat pada saat itu, mereka membuat korban kepada Tuhan. Korban mereka persembahkan untuk memuliakan Kristus dengan berkata, siapa gerangan orang ini? Pasti lebih dari manusia biasa, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Maka mulai hari ini jangan pernah bertanya lagi siapa itu Yesus. Katakan amin. Amin. Jangan lagi percaya tentang hal-hal yang sekarang lagi viral, bahwa salib itu adalah rancangan iblis. Tidak. Halo. Katakan amin. Amin. Sebelum ada bumi ini, Tuhan sudah ada. Perhatikan itu. Jadi tidak ada rencana daripada Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita, dan hanya melalui korbannya kita bisa selamat. Jadi semua rancangan-rancangan iblis, termasuk salib, itu bukan rancangan iblis. Katakan amin. Karena waktu Yesus ada di taman Getsemani, Bapak kalau boleh cawan ini berlalu padamu, Bapak diam.
Yang kedua lagi, Bapak kalau boleh cawan ini berkata padamu, Bapak juga tetap diam. Dan dia tahu, Yesus tahu, bahwa hanya melalui saliblah dia menyelamatkan seluruh umat manusia. Akhirnya Yesus turun lagi dari Taman Getsemani. Dia temukan lagi semua murid-muridnya. Ayo kita berangkat. Sudah saat waktunya tiba. Dan Yesus pun menerima salib. Justru rancangan iblis supaya Yesus tidak menerima salib. Amin. Karena kalau sampai Yesus mengatakan meninggalkan tadi Taman Getsemani, saya nggak mau tentang salib itu, maka rencana keselamatan pun akhirnya tidak ada sampai hari ini. Jadi sungguh-sungguh bahwa salib adalah rancangan Bapa terhadap anaknya. Hanya melalui salib kita semua dapat diselamatkan. Amin. Pemain musik, keyboard maju ke depan. Kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Di dalam nama Yesus, Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan pernah lagi mempertanyakan itu, dan jangan pernah ragu lagi dengan hal itu. Karena apa? Karena hanya Yesuslah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Amin, amin, amin. Yesusku, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari persiapkan hatimu untuk menerima anggur dan roti pada saat ini. Haleluya Tuhanku. Amin, amin. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sekali lagi katakan, Tuhan kasih-Mu, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Haleluya, amin Tuhan. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sama-sama, amin Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan
sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Sekali lagi ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Tubuh Kristus yang tercabik-cabik adalah tubuh yang sempurna. Pada saat engkau memakan tubuh Kristus, berarti engkau saat itu juga bersatu dengan tubuh Kristus yang kekal. Percayai ini, bahwa hidupmu dan hidup saya menerima kekekalan. Apabila Bapa dan Ibu percaya pada tubuh Kristus, mari kau makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Darah Yesus tercurah dan darah Yesus menjadi korban sembelihan yang terbaik, yang sempurna. Maka pada saat engkau meminum darah Yesus ini, maka engkau dan saya menjadi keturunan Yesus, milik kepunyaannya, ahli warisnya. Dan percaya ini, bahwa di dalam darah Yesus ada kebangkitan dan ada kehidupan. Apabila Bapak Ibu percaya bahwa adalah darah Yesus, mari kau minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan baik, Yesus baik. Kasih-Mu ya Tuhanku, kasih-Mu ya Yesus, glory bagi-Mu, glory bagi Tuhan. Haleluya, amin, amin. Bapak hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Kalau ada sakit penyakit di dalam tubuh dan darahmu hari ini, Yesus sembuhkan, Yesus jamah. Kami bersepakat untuk Ibu Yunita, di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan dia Tuhan. Semua bagian ala-ala tubuhnya Tuhan sembuhkan, jamah. Ginjalnya Tuhan jamah. Tuhan gantikan dengan ginjal yang baru, sehingga seluruh darahnya pun itu kembali sehat. Kami berdoa dan kami beriman, di atas bukit Beva ini kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Iman kami semuanya tertuju kepada Ibu Nita. Sembuh, sembuh, dan terima kesembuhan ini. Amin, amin, amin. Yesusku, Allahku yang ajaib. Amin, amin. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan
Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku ku sembah, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Bapa yang baik, kami percaya Ibu Yunita sembuh. Seluruh jemaat kami yang hari ini belum hadir, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang juga menjaga melindungi, baik di dalam pesta sukacita keluarga Ibu Roswita. Kami percaya hari ini juga mereka menerima kasih karunia Tuhan, sehingga seluruh acara juga dapat berjalan dengan baik. Diberkati seluruh jemaat Tuhan, rumah tanggamu diberkati, suami diberkati, istri diberkati, bahkan kita semua sebagai orang tua adalah orang-orang yang akan mewariskan iman Injil kasih karunia kepada anak-anak kita, sehingga seluruh keluarga kita, mulai dari suami, istri, dan anak-anak, semuanya lahir baru. Percaya bahwa dalam setiap kapal perahu rumah tangga kita, Yesus selalu ada. Angin boleh ada, badai boleh ada, gelombang boleh ada, tapi selama Yesus ada di kapal kami, Yesus adalah rumah tangga kami, maka tidak akan pernah tenggelam. Sesulit apapun, sedahsyat apapun, bahkan sebesar apapun ombak itu, bahwa rumah tangga kami akan tetap ada. Terima kasih Bapak. Diberkati seluruh anak-anak dalam pertumbuhan fisik mereka, pertumbuhan jiwa mereka, lingkungan sosial mereka, khususnya rohani mereka, spirit mereka adalah kasih karunia Tuhan. Dari antara semua ruang-ruang tubuh kami ini, maka roh kamilah yang paling utama. Kami akan selalu memberikan makan terhadap roh kami ini melalui firman Allah. Terima kasih Bapak. Diberkati semua anak-anak Yud dalam menata kehidupan mereka, pekerjaan mereka, bahkan juga setiap pasangan hidup mereka. Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan, sehingga mereka juga adalah pasangan yang mengasihi dan lahir baru. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan yang terbaik untuk kami semuanya. Diberkati kami hari ini, dan kami akan percaya bahwa seluruh keluarga kami dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Hari ini kami menabur buah pekerjaan Tuhan di tempat ini, bahkan untuk pembangunan, bahkan juga untuk ucapan syukur persepuluhan, termasuk untuk Natal kami. Tuhan membalasmu berlipat kali ganda. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan dan terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan,